bagaimana kita mengumpulkan aset dulu, ya, bukan mengumpulkan profit. Nanti setelah ini kita bicara kumpulkan profit. Kita fokus kumpulkan aset dulu, ya. Walaupun tidak punya uang lebih, Bapak Ibu bisa memiliki aset. Nah, ini program ini hanya ada di Quantum Metal. Oke, yaitu dengan cara GCA Gold Convert Account. Tukarkan emas Anda dengan uang tunai. Oke, misalnya kita mau beli emas 100 gram. Nah, kita beli bersama Quantum Metal dengan program GSA-nya, kita simpan. Ya, kita punya tempat penyimpanan secara gratis. Nah, sebagai contoh supaya mudah hitung, ya kita anggap harga hari ini 1 juta rupiah per gram. Ini buat contoh aja ya, supaya mudah hitung. Prakteknya nanti harga emas itu Bapak Ibu beli mengikuti harga market dunia. Perusahaan mengambil keuntungan 7% di GSA ini Bapak Ibu. Ya, sementara kalau Bapak Ibu beli di toko, itu selisih harga keuntungan yang diambil oleh orang pasar atau orang toko bisa 11%. Ya, nanti saat Bapak Ibu jual kena lagi. Nah, di sini jual tidak kena potongan, tapi waktu beli kita kena 7%. Lebih murah dari market. Oke. Nah, sekarang kita contoh. Kita beli 100 gram dengan harga 1 juta per gram, maka nilainya 100 juta rupiah. Setelah emas ini kita beli, kita konversikan emas ini. Kita ambil balik uang tunai. Karena mungkin kita mau gunakan uang tunai ini untuk kebutuhan lain, apakah buat nambah modal bisnis, atau bayar kuliah anak, atau apapun lah kebutuhan Anda. Maka Anda terima 85 juta dalam waktu kurang lebih 1-3 hari kerja. Ya, udah masuk ke rekening. Uang 85 juta yang kita sudah ambil, kita nggak perlu pusing mikir untuk tebus. Kita nggak perlu pusing pikir untuk kembalikan kapan. Ya, karena tidak perlu cicilan di sini. Nah, sudah ambil uang 85 juta, emas kita yang 100 gram ini, ya, emas yang awalnya kita beli 100 gram ini statusnya tetap milik kita Bapak Ibu, walaupun sudah ambil uang 85 juta. Karena memang dalam program GCA ini emasnya belum kita jual, kita hanya konversikan saja. Nah, emas ini tetap tersimpan utuh di account, ya. Nah, ini yang menarik. Setelah tersimpan, nah, kelebihannya di sini tanpa cicilan Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak perlu cicil, tanpa kontrak, kapan aja boleh ambil lagi dijual, ya, tanpa lelang, ya. Nah, nanti jasa titip, ada jasa titip emasnya 3,5% per tahun dari uang yang diambil, itu dihitung belakangan Bapak Ibu. Dan kita tetap berhak keuntungan dari kenaikan harga emas ini. Jadi Bapak Ibu mau tarik, mau jualnya 5 tahun lagi, mau jualnya 10 tahun lagi, itu terserah kita. Ya, tergantung pergerakan harga emas. Saran saya, ini saran ya, supaya berasa keuntungan itu. Karena uang kan udah diambil di depan 85%, kita anggap kita udah balik uang kita. Hanya tersimpan 15%, kita anggap itu tabungan. Saran saya, tabungan ini baru dipanen, ya, baru dijual, diuangkan setelah kenaikannya lebih daripada 50%. Berapa lama kenaikan bisa lebih dari 50%? Itu tergantung market Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa nunggu 5 tahun, bisa nunggu 10 tahun, atau mungkin bisa 1 tahun udah naik. Cukup jauh. Nanti kita lihat histori harga. Nah, dengan program ini, semua uang belanja hangus Anda yang selama ini hangus bisa jadi tabungan emas. Kenapa bisa jadi tabungan emas? Karena Anda tidak perlu cicil. Semakin banyak Anda mengkonversi emas, semakin banyak Anda beli emas, maka semakin banyak aset emas Anda terkumpul. Sementara uang belanja tetap bisa belanja. Kenapa? Karena kita udah tarik balik tunainya 85%. Oke, mari kita contohkan. Nah, ini contoh waktu transaksi Bapak Ibu. Ini transaksi saya waktu itu saya beli emasnya tanggal 14 Agustus ya. Nah, ini start kontrak, start saat kita mulai GCA kan ya. Nah, sebenarnya di dalam aturannya ini sebenarnya kontrak itu per 1 tahun. Tetapi di sistem kita itu semuanya auto perpanjangan Bapak Ibu. Ya, auto perpanjangan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu pusing untuk
perpanjang semua otomatis. Jadi makanya kita bilang tidak ada kontrak ya. Nah, pada tanggal 15 Agustus ini saya mulai GCA kan. Saat itu saya beli emas harga 55,6 dolar. Sorry, ini harga current price, artinya harga emas saat saya screenshot ya. Harga emas saat saya screenshot. Oke. Nah, waktu itu saya beli dapat 15,6 gram. Ya, 15,6 gram dengan nilai pembayaran 893 dolar. Jadi saya bayar 893 dolar, saya dapat emas 15 gram. Nah, nilainya saat ini 870. Kenapa? Berarti tadinya nilai awalnya 893, sekarang 870 karena kebetulan harga emasnya turun. Ya, karena harga emas kan bisa naik dan bisa turun Bapak Ibu. Nah, tapi itu nggak jadi masalah, tidak akan rugi karena saya belum jual. Selanjutnya, emas yang 15 gram ini saya konversikan, maka saya dapat uang tunai 813 dolar. Yang tadinya modal awalnya 893. Nah, jadi hanya tinggal sisa sedikit. Walaupun uang tunai sudah saya terima di rekening ya, emas yang tadi 15,6 yang awal saya beli, ini tetap tersimpan milik saya, milik kita Bapak Ibu. Nah, suatu hari harga emas ini naik, maka kita jual, kita kembalikan uang konversi ini, otomatis sistem potong uang konversi ini, otomatis dihitungkan juga biaya manajemen fee-nya, maka kelebihannya untuk kita Bapak Ibu. Kalaupun hari ini saya memang butuh uang, saya nggak mau nunggu lama, ini pun saya boleh tarik, masih ada nilai net cash out 54 dolar. Ya, ini kalau saya mau tarik, saya masih berhak dapat 54 dolar lagi. Tapi bagi saya, saran saya ke Bapak Ibu, rugi kalau sekarang saya tarik. Harusnya mendingan saya tunggu naik 2 kali ganda harga emasnya. Ya, misalnya tadinya 55 dolar, tunggu naik jadi 100. Nah, itu baru berasa lumayan untungnya Bapak Ibu. Ya, tapi kalau masih harganya sekarang kita ambil rugi. Kenapa? Kita jual kita hanya terima 54 dolar, sementara emas kita tadi 15 gram sudah terjual habis. Nggak ada lagi. Mana yang lebih enak? Nyimpan 15 gram yang nilainya kalau kita kalikan hari ini 900.000, hampir 15 juta juga. Sementara kalau kita jual kita hanya terima 54 dolar yang hanya mungkin 800.000. Mana yang enak? Simpan 15 gram atau ambil 800.000? Halo? Boleh respon atau bingung? Simpan emas. Nah, lebih enak simpan emas ya. Nah, ini yang kita bilang kelebihannya. Kenapa kita perlu simpan emas? Karena uangnya sudah ambil di depan. Artinya uang kita boleh dibilang udah kembali gitu. Nah, kita lanjut. Nah, otomatis dengan program ini kita bisa buat semua pengeluaran yang selama ini hangus bisa jadi tabungan emas, sehingga tabungan emas kita makin lama makin banyak Bapak Ibu. Nah, ini saya kasih contoh. Nah, setiap orang kan punya penghasilan berbeda-beda. Cuman di sini saya kasih contoh penghasilan bulanan supaya gampang hitung aja ya. Misalnya penghasilan Bapak Ibu 10 juta per bulan. Kalau per bulan 10 juta, per tahunnya kali 12 berarti 120 juta per tahun. Nah, pada saat kita dapat penghasilan, biasanya langsung kita belanjakan, kasih uang dapur buat istri, kasih bayar uang sekolah anak, uang jajan dan lain-lain, hangus habis dia, tidak berbekas, betul nggak? Nah, sekarang bagaimana membuat 10 juta ini setiap hari menjadi tabungan emas 10 gram, misalnya kalau harga emas 1 juta per gram. Nah, pada saat Bapak Ibu punya uang 10 juta, langsung belikan emas di Quantum Metal, simpan 10 gram di GSA. Oke, saya bikin 10 gram dengan asumsi saja, asumsi contoh harga 1 juta per gram, ya biar gampang hitung. Oke, pertanyaannya kalau sudah beli emas,
Uang 10 juta kan habis. Nggak bisa dong buat uang dapur dan lain-lain. Nah, supaya Bapak Ibu bisa bayar pengeluaran Anda, belanja Anda, GCA-kanlah kembali emas yang 10 gram ini. Nah, pada saat kita konversi, kita terima balik di rekening uang sebanyak 8,5 juta, Bapak Ibu. Nah, ada orang yang mikir begini, rugi dong Pak, uang saya 10 juta hanya balik 8,5 juta, 1,5 juta lagi kemana? Nah, 1,5 juta lagi masih tersimpan dalam bentuk GSA 10 gram. Rugi apa untung kira-kira? Dengan Anda GCA, Anda punya 8,5 juta Anda tarik, tapi Anda punya 10 gram emas. Sementara uang yang berkurang hanya 1,5. Rugi apa untung? Untung. Untung ya. Nah, sampai di sini kita paham dulu step by step nih. Kita udah tahu, oh untung dong kalau begitu, hanya sisihkan 1,5 tapi dapat emas masih milik kita 10 gram. Yang mana nanti pada saat harga emas ini naik, kita berhak jual emasnya dan kita berhak dapat keuntungannya. GSA kan emas, nek GCA kan duit. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau kita konsisten lakukan ini setiap bulan Bapak Ibu, berarti 1 tahun itu ada 12 kali belanja. Ya, 12 kali 10 gram, 12 kali 10 gram berarti 1 tahun 120 gram. Konsisten kita nabung tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai 10 tahun, maka terkumpullah 120 gram kali 10 yaitu 1.200 gram. Nah, terkumpul lah ini contoh ya. Terkumpul. Selama ini kan kita juga mau nabung biasanya untuk hari tua ya kan. Nah, bagaimana kalau kita nabungnya uang aja? Ya, kalau kita nabungnya uang kan misalnya 8,5 juta kita belanja, 1,5-nya kita masukin di bank, kita tabung. Nah, kalau 1,5 per bulan, per tahun kali 12. 1,5 kali 12 maka dapatlah 18 juta per tahun. Nah, kita bandingin ini 18 juta ditabung tahun pertama, tahun kedua, sampai tahun ke-10. Sama-sama 10 tahun ya. Uang tunai itu terkumpul 180 juta 10 tahun ke depan. Tapi kalau kita nabung emas, terkumpul 1.200 gram emas, Bapak Ibu. Ya, berapa nilai 1.200 gram 10 tahun mendatang? Saya anggap saja harga emas nggak naik-naik, tetap 1 juta. Ya. Tetap 1 juta dari awal kita beli nggak naik-naik. Maka 1.200 gram emas ini nilainya 1,2 miliar dengan asumsi harga emas nggak naik. Ya, sementara kalau kita simpan uang tunainya terkumpul 180 juta. Mana yang lebih untung? Simpan emas jadi 1,2 miliar atau simpan uang hanya 180 juta? Nah, Simpan emas. simpan emas. Kelihatan ya jelas perbedaannya ya. Nah, ini Bapak Ibu. Sementara uang tunainya pun sudah kita tarik di depan. Ya, uang tunainya pun sudah ditarik di depan. Bapak Ibu pilih mana sekarang? Nabung emas lewat GCA atau nabung uang? Nabung emas lewat GCA. Oke. Apakah Bapak Ibu setuju kalau program ini hanya ada di Quantum Metal saat ini? Setuju. Setuju, Pak. Belum ada ya, belum ada kompetitornya. Oke. Dan ini menguntungkan. Otomatis, apakah Bapak Ibu dengan program ini bisa punya aset banyak walaupun nggak punya uang lebih hari ini? Bisa ngumpulin aset nggak? Bisa. Bisa ya. Jadi selama ini kalau kita nanya udah ngumpul emas berapa, suka emas nggak? Oh suka, semua orang bilang suka emas. Tapi udah ngumpul berapa kilo? Waduh, boro-boro 10 kilo, boro-boro 1 kilo. 10 gram aja kadang-kadang udah beli jual lagi katanya nggak bisa kesimpan. Ya kenapa? Karena harus menunggu uang lebih untuk punya aset Bapak Ibu. Tapi dengan program ini Bapak Ibu tidak perlu menunggu uang lebih. Tapi uang belanja yang ada, nah setiap orang kan pasti punya uang belanja nih. Sebelum uang belanja itu dibayarkan ke pengeluaran Anda, maka jadikan emas terlebih dahulu
GCA kan baru Anda belanja. Jadi konsepnya menabung emas dulu, baru belanja. Jangan belanja dulu baru nabung, tapi nabung dulu baru belanja. Oke, sampai sini paham Bapak Ibu? Lanjut. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau kasih sedikit Boleh contoh. tanya? Ya, saya mau kasih contoh GCA ini, karena kemarin saya udah kasih contoh. Contoh yang saya kasih waktu itu adalah contoh Saya mau tanya boleh Pak? 20 tahun. Oke, ada pertanyaan? Iya, pertanyaan Pak. Oke, silakan. Tadi ke slide-slide yang depan itu ya Pak, yang coba tolong Pak ke slide yang apa? Yang mana ya tadi ya? GCA. Bukan yang ya ini ya, bentar. Nah ini kan tadi disebutkan penghasilan kita 10 juta per bulan. Ya, lalu kita belikan emas dapat 10 gram ya, kalau nggak salah ya. Kalau Ya, apabila harganya 1 juta per gram ya Pak, itu harga contoh ya. Contoh harganya 1 gram 1 juta itu per gram. 1 juta. Berarti kita setelah ini katakanlah kita gajian ya tanggal 27 misalnya ya, tiap bulan 27 kita dapat 10 juta, langsung kita beli 10 gram, artinya kan 10 juta hilang nih ya uang kita, maksudnya bukan hilang, terkonversi menjadi emas. Jadi emas ya. Lalu 85% kita cairkan. Tunai lagi ya. Tunai lagi, katakan 3 hari, katakanlah tanggal 1 bulan berikutnya, atau ya itu sudah 85% dari 10 juta ya, jadi 8.500.000 kita. Nah, uang ini boleh diambil nggak atau harus kita simpan di rekening? Enggak Pak, uang itu udah masuk rekening Bapak, udah bebas Bapak mau bayar apa aja, itu udah punya Bapak kan, udah masuk rekening Bapak. Oh gitu, jadi kita belanjakan setengah, kita belanjain semuanya boleh belanjain Pak. Berarti sisa yang 1,5 juta itu ya Pak ya? Nah, hanya tersimpan yang 1,5, tapi diganti 1,5 ini dengan tabungan emas 10 gram Pak. Oh begitu, diganti yang 1,5 ini jadi emas 10 gram ya? Tabungan emas 10 gram. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Menurut Bapak, untung nggak Pak 1,5 diganti dengan emas 10 gram Pak? Untung Pak, tapi logika saya nggak jalan, matematik kok bisa begitu. Nah, Siapa yang bisa? Nah, itu pertanyaan yang bagus Pak. Siapa yang ini nombokin lah gitu istilahnya? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Sebenarnya nanti di sisi tanya jawab kita boleh kupas ini Pak, tapi karena Bapak udah nanya, saya jawab aja sekarang ya Pak ya. Ya, boleh Pak. Pertanyaannya yang pertama, uang 8,5 juta ini siapa yang kasih? Mungkin itu pertama jadi pemikiran kita ya Pak ya. Ya. Nah, jadi Quantum Metal ini Pak, dia bekerja sama dengan Bullion Bank Pak. Nah, mungkin banyak juga orang Indonesia nggak paham apa itu Bullion Bank. Saya kasih penjelasan dikit, tapi nanti detailnya Bapak silakan Google atau tanya di YouTube ya Pak ya. Ya. Bullion Bank ini adalah bank besar dunia. Artinya yang bisa bikin Bullion Bank ini adalah bank-bank besar yang cabangnya di banyak negara Pak, yang dunia gitu ya Pak. Indonesia kenapa banyak orang belum tahu? Karena memang di Indonesia belum ada Bullion Bank Pak. Baru direncanakan oleh pemerintah kita tahun 2023 atau tahun 2024. Smelternya sekarang sedang dibangun, itu di Gresik. Nah, nanti Bapak boleh cek di Google. Oke. Apa peran Bullion Bank ini? Bullion Bank ini dia hanya menyimpan aset dan mengelola aset logam-logam berharga, Pak. Dia nggak terima jaminan ruko dan jaminan tanah properti, enggak. Dia hanya menerima jaminan berupa emas, perak, dan logam-logam berharga. Jadi bank inilah yang memberikan uang. Oke.
Bank ini yang memberikan uang. Nah, nanti bank ini sebagai jasa uangnya dipakai, dia hanya pungut 3,5% per tahun. Itu pun dihitung belakangan pada saat emasnya mau kita jual. Tapi selama emasnya masih disimpan di bank tersebut, jadi emas yang 10 gram ini, Pak, kan kita nggak ambil, Pak, nggak kita bawa pulang. Karena yang kita bawa pulang kan uangnya. Tapi emas ini dititip di bullion bank itu. Jadi Quantum Metal ini adalah perantara kita supaya kita bisa terhubung dengan bullion bank. Karena kita perorangan tidak akan bisa berurusan langsung dengan bullion bank, Pak. Lewat Spelling, maaf Pak, spellingnya apa ya? Bravo, uniform, 55, India, Oscar, Nano ya? Bullion itu adalah emas batangan, Pak. Kalau Enggak, ini ejaannya, spellingnya gimana, Pak? Bullion Bank. Betul, Pak. Spellingnya tadi. B-U-L-L-I-O-N, Pak. Bullion. L-nya 2 ya, double L ya? Iya, Pak. Oke. Pak. Oke, Pak. Lanjut, Pak. Ya. Nah, ini saya ketikin deh di sini nih, biar nggak salah. Saya ketik di sini bullion, Pak. Bank. Nah, ini ya, Pak ya. Kelihatan, Pak ya? Ya, oke. Oke, nah ini bullion bank. Nanti Bapak boleh lebih jauh, teman-teman semua nanti lebih detailnya boleh cek di Google dan di YouTube. Saya aja kasih garis besarnya karena materi kita panjang nanti kalau harus detail. Nah, artinya sumber uangnya itu adalah dari bullion bank, yang mana memang bank ini punya uang banyak. Yang dia butuhkan bukan uang, tapi yang dia butuhkan adalah emas. Dia butuhkan emas, perak, dan logam-logam berharga. Nah, makanya dia kasih uang 85%. Oke. Nah, nanti kalau kita sudah merasa untung emas ini kita jual, maka emas keuntungannya milik kita, barulah si bullion bank ini ada keuntungan ambil hanya 3,5% per tahun. Nah, jadi sumber uangnya jelas ya, Pak ya. Oke. Ya. Nah, terus keuntungan kita dari mana? Di saat harga naik kita jual, nah kita dapat keuntungan dari kenaikan harga emas, Pak. Bukan Quantum Metal yang memberikan. Nah, kira-kira ini terjawab, Pak ya? Ya, oke. Udah Masuk mulai paham. Udah mulai paham, Pak ya. Nah, bedanya, Pak, kalau kita pinjam uang di bank biasa, nah, kan ada, Pak, ada bank yang nerima jaminan emas kan, Bapak pinjam uang kan, Pak ya? Ya. Bisa juga kan pinjam uang di bank kan, Pak? Taruh emas kita atau di Pegadaian. Nah, yang bedanya adalah kalau di bank biasa kita diwajibkan cicil, Pak. Ya. Nah, ada kontrak. Ada cicilan, ada bunga juga kan? Ada bunga. Dan yang paling bahaya itu ada resiko lelang. Apabila kondisi keuangan kita lagi nggak bagus, kita nggak mampu bayar perpanjangan kontrak, tidak mampu bayar cicilan bunga, maka emas kita dilelang, Pak. Ya. Kalau di sini enggak ya? Kita pasti bisa bayar terus ya? Di sini tidak perlu cicil, tidak perlu bunga, dan tidak akan dilelang. Walaupun harga emas turun, kita nggak akan ditagih, Pak. Itulah yang membedakan. Nah, di saat harga emas naik, kita berhak jual. Oke. Nah, dapat perbedaannya, Pak ya? Ya, oke, udah mulai paham. Belum 100%, tapi udah mulai ngeh. Ya, oke, Pak. Nah, sekarang saya coba masuk ke kita survei harga di market sekarang ya, Pak ya. Sebelum kita lanjut, kita lihat fakta di market. Nah, sebenarnya saya minggu yang lalu, di presentasi minggu yang lalu, saya sudah beri contoh, tapi contohnya waktu itu 20 tahun, Pak. Nah, teman-teman nanya, apakah harus lama itu nunggu? Oh, tidak. Yang namanya contoh kan banyak versi. Market itu berbeda-beda. Nah, hari ini saya kasih contoh yang hanya hitung 1 tahun lebih aja. Nah, ini lihat di sini ya, pada saat ini Bapak lihat di ini yang warna hitam ini kelihatan mau saya ini tahun 2018, 1 Oktober 2018. Seandainya kita beli di sini 1 Oktober 2018, terus ternyata saat itu harga naik sampai di sini ya, kita lihat kalau kita tarik garis ini kenaikannya dari sini ke sini. Teman-teman bisa lihat 71% Bapak Ibu.
Kalau sudah lebih dari 50%, saran saya boleh jual. Ya, ini sudah gede untungnya ini. 71%. Hanya dalam waktu berapa lama? Mari kita lihat. Di sini terlihat ya. 2018 September, Agustus 20. Berarti anggap 2 tahun ya. 2 tahun sudah untung 71% dari kenaikan harga emas. Kebetulan di tahun 2018 ke 2020 itu kenaikan emas sangat cepat. Ya, sangat cepat. Jadi dalam 2 tahun udah 71%. Tapi ini nggak menjamin ya setiap 2 tahun 71%, karena ini tergantung market saat itu. Tergantung ekonomi dunia, Bapak Ibu. Nah, kalau di sini sudah naik 70% ya kita jual aja. Itu untungnya udah gede. Begitu kita dapat uangnya, kita GHE-kan lagi. Kenapa? Karena uang dari keuntungan ini udah jadi uang bebas, Bapak Ibu. Tadinya ini kan uang belanja yang kita jadikan emas. Bukan uang lebih, betul nggak? Tadinya uang jajan, uang dapur yang kita jadikan emas. Nah, tapi setelah dia naik 71%, kita jual, kita dapat uang lagi. Nah, uang ini udah uang bebas yang Bapak Ibu bisa mainkan di program GHE yang dikali 10. Nah, ini nanti yang akan saya jelaskan berikutnya. Seperti apa program GHE, saya akan kembali ke teman-teman.